Saya sama mama suku Naulu, Desa Rohua, lagi mau cari udang. Tapi carinya nggak cuma di sini, tapi nanti kita menelusuri sungai ya Mama ya. Iya. Nah sungainya namanya Sungai Lata. Carinya pakai ini alat ya. Kalau di sini namanya manisal. Kayak gini nih bentuknya. Udang adalah salah satu protein favorit suku Naulu. Selain cara mencarinya yang mudah, populasi udang juga sangat melimpah di wilayah sungai tempat lokasi perburuan. Yang berhasil tertangkap oleh Bubu kali ini adalah spesies udang muara bernama latin Macrobasium equidens. Mana udang? Oh warna hitam ya? Wih asik. Mana lihat Mama? Pegangnya bagaimana? Biar tidak lepas. Dia menggigit tidak? Ah ini dia udangnya. Ini udang pertama kita ya Mama ya. Nah yang uniknya di sini kalau misalnya udangnya udah dapat ditaruh di mana Mama? Taruh di sini. Ditaruh di sini di dalam. Ini saya taruh di dalam. Iya. Hah? Bentar kayak gitu-gitu. Mama aku dapat. Udangnya tapi kecil Mama. Ini ngambilnya gimana? Ngambilnya gimana? Pakai apa? Ini? Ambil saja ya. Dia hidup. Dia hidup. Ya dapat ini tangkapan hari ini baru satu tapi dapetnya kecil banget tapi nggak apa-apa ya Mama ya lumayan. Saya baru pemula. Ini ditaruhnya di mana ini? Oh sama dia bergerak-gerak ini. Sambil nunggu mamanya mengumpulkan udang, katanya sih di sini di dekat-dekat sini ada pohon yang bisa diminum batangnya, ada airnya. Nah kebetulan, Bapak Sani udah nungguin di sini ya Bapak ya. Mama, aku ke sana dulu ya, ambil air, oke? Hutan memang tak bisa dilepaskan dari kehidupan suku Naulu. Banyak hasil hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bertahan hidup. Salah satunya yang ini. Ini dia pohon tuhawane, tapi batangnya namanya awane. Nanti yang diambil tuh awanenya. Kalau dilihat dari bentuk pohonnya, ini sebenarnya tidak terlalu tinggi, cuma dia merayap. Merayap di mana ada batang pohon yang lain, nanti dia melilit. Tapi di sini pohon seperti ini masih banyak. Tanaman akar kuning atau dengkek biasa tersebar di pedalaman hutan Kalimantan. Tapi di Pulau Seram, dengkek juga tumbuh di hutan sekitar Sungai Lata. Pak, saya udah mau minum. Saya mau minum. Ini gimana ini? Begini. Rasanya sama seperti air mineral biasa, tapi ini agak kecut ya Bapak ya? Agak coba lagi. Selain untuk mengurangi haus pada saat di tengah hutan, air tuhawane ini juga bisa menjadi olahan makanan khas dari sini. Nah, habis ini saya mau ke mama ya Bapak ya? Ini sudah? Sudah cukup Pak Yunus? Ayo Bapak kita ke mama kita masak. Ini di bawah. Seluruh bahan sudah didapat. Kini saatnya memasak. Olahan masakan ala wanita suku Naulu tak rumit dan tak sulit. Seluruh bahan hanya diolah secara tradisional. Wah, menarik ya. Nah ini nih yang uniknya di sini masaknya pakai bambu. Ini ditunggu sampai bambunya gosong, sampai nanti itu tandanya udah matang ya Bapak ya kalau udah gosong bambunya. Nanti boleh diangkat. Tapi ini lagi nunggu sebentar lagi. Meskipun bentuknya kecil, faktanya udang memiliki kandungan gizi yang bermanfaat.
Mengkonsumsi udang dapat mencegah kanker, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit, dan kandungan fosfor dalam daging udang akan membentuk tulang dan gigi yang kuat. Nah ini air yang tadi udah diambil sama saya sama Pasan, nanti dicampurin sama sambal khas dari sini, nanti dituang. Ini dituang ya Bapak ya? Langsung dituang sedikit. Dituang sedikit. Rasa pedas yang berasal dari sambal colo-colo membuat saya ketagihan mencicipi udang ini. Ini enak banget dari semua hidangan yang ada ikan, ada singkong, ada udang. Saya paling suka udang, apalagi dicocol sama sambal colo-colo ya Bapak ya. Enak. Tapi udangnya sudah mau habis. Mama jangan makan lagi, nih punya aku. Tidak boleh makan lagi, nih punya aku ya. Dulu, oke? Hasil alam Pulau Buru memang melimpah. Tak heran, meskipun jauh dari kota, warga Waigrahe tak pernah kehabisan stok makanan. Berkebun menjadi cara warga yang memenuhi kebutuhan bahan pangan. Hari ini saya mau cari buah yang langka. Buah apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah ini dia buah pertama saya. Ini namanya galoba. Nah ini mirip-mirip sih bentuknya kayak tunas, tapi yang dimakan bukan luarnya, dalamnya. Buah galoba, endemik dari Kepulauan Maluku. Butuh waktu berbulan-bulan bagi buah lokal ini untuk tumbuh hingga dapat dimakan. Rasanya udah matang. Oh, banyak. Jadi kalau misalnya udah dibuka itu mirip-mirip sama salak tuh. Ini. Nah, ini yang bisa dimakan nih. Biasanya kalau di dalam satu tunas itu bisa ada 10 bijinya, dan yang dimakan kita harus belek lagi. Nah, dalamnya seperti ini. Kayak buah naga ya, dalamnya itu ada bintik-bintiknya. Ini bisa langsung hap. Iya, bisa. Ini kuat. Aham. Kalau masyarakat lagi berkebun, lagi dalam perjalanan, nah ini cemilannya. Kalau di dalam hutan haus, ini bisa menghilangkan dahaga ya Bang ya. Nah, habis ini masih ada satu buah lagi yang mau saya cari. Kalau di sini disebutnya gleba. Oh, iya. Banyak ya. Nah, ini dia pohonnya. Saya beruntung banget karena memang ini tumbuhnya sangat lama, bisa bertahun-tahun ya Bang ya, sampai dia berbuah. Kalau dilihat dari luar sih ini mirip sejenis palem, tapi ini bukan. Kalau misalnya dipeluk, hati-hati karena ini berduri, ada durinya tuh. Buah merah hanya ada di Papua, biasa disebut buah kansu. Siapa sangka di pedalaman Pulau Buru juga ada. Di sini disebut gleba. Bentuknya mirip sama nangka, tapi versi panjangnya kayak gini nih. Daunnya sih tajam, tapi ini ternyata enggak buahnya tuh. Buah merah yang sudah matang biasanya berwarna merah pekat. Biasa dimakan masyarakat Waigrahe sehari-hari atau untuk acara adat tertentu. Potong kecil-kecil. Gleba mengandung omega 3, 6, dan asam lemak omega 9. Khasiatnya dipercaya untuk mencegah sakit mata, cacingan, dan bisa meningkatkan stamina tubuh. Pengolahannya sederhana. Buah merah hanya dipotong beberapa bagian, lalu direbus. Ayo Mama, kita buka. Oh, nah ini setelah menunggu beberapa lama sampai dia mendidih, rebusan pertama ini untuk menghilangkan racun-racunnya. Terus nanti akan diperas, lalu dimasak lagi baru bisa dimakan.
Kandungan asam lemak pada buah merah sama dengan kandungan asam lemak dari minyak goreng, sehingga berpotensi sebagai sumber minyak nabati. Menurut penelitian, gleba mampu mematikan sel kanker payudara, sel kanker, dan sel kanker rahim. Nah, setelah sudah diperas seperti ini, yang diambil ternyata bukan buahnya, bukan ini, tapi yang diambil air bekas perasannya ini. Nanti direbus lagi sampai dia mengental, sampai mendidih, baru bisa dimakan. 2 gleba bisa menghasilkan 2 liter sari buah merah. Selain berguna bagi kesehatan tubuh, buah merah juga berfungsi merawat rambut dan kulit. Di sini, buah merah dijadikan pelengkap seperti sambal, biasa disantap dengan singkong atau kasbi. Rasanya pahit. Makanya biasanya di sini masyarakat pakainya singkong atau Damina. Damina. Berpetualang di Pulau Buru tak lengkap jika tidak mencicipi kuliner unik khas Dusun Waikase, Kecamatan Air Buaya. hari ini saya lagi sama masyarakat Dusun Waikase. Nah, mau cari alat dan bahan untuk bikin olahan khas di sini, namanya suami. Dari namanya aja udah bikin saya penasaran ya. Iya. Suami. Makanan ini berasal dari wilayah Buton. Banyaknya warga Buton yang tinggal di Pulau Buru menjadi alasan kuliner yang satu ini semakin populer di masyarakat. Ini aja ya. Nah, ini dia alat utama untuk membuat suami. Ini yang diambil cuma daun kelapanya aja sih, pelepahnya nggak usah dibawa, jadi cuma ininya aja. Nah, saya penasaran ini mau dibikin apa sih? Ikut jejak saya, jejak petualang. Wah, ini udah kayak tongkat baseball. Ini adalah kasbi, singkong nanti untuk jadi bahan utama kita membuat suami. Nah, habis ini saya sama Bapak kayaknya udah cukup buat ngangkat-ngangkat singkongnya, daun kelapanya udah dapet, langsung ke proses pembuatannya. Nah, ayo Bang, ayo Pak. Berat, Bapak yang berat, bawa. 3. Ini. Nah, ini tadi daun kelapa yang sudah diambil, ini lagi dianyam nanti untuk jadi wadah buat kukusan. Kalau misalnya di sini disebutnya kakusan. Butuh keterampilan khusus dalam membuat cetakan kukusan. Tekniknya sama seperti membuat anyaman. Seluruh bagian dibuat rapat dan rapih. Satu cetakan membutuhkan 8 helai daun kelapa. Dan keterampilan para mama untuk membuat cetakan tak diragukan lagi. Nah, ini dia kakusan yang sudah jadi, bentuknya seperti ini, kayak segitiga. Nah, di sini saya mau ikut untuk ngelihat proses pembuatan dari singkongnya. Untuk dikupas dulu, terus diparut. Ini dikupasnya tebal-tebal juga. Mama, ada lagi pisaunya. Jenis singkong yang sering diolah jadi suami yakni singkong gajah. Ciri umbinya besar dengan diameter mencapai 8 cm. Memiliki rasa yang gurih dan bisa dijadikan tepung. Singkong gajah mudah ditanam. Bagi warga setempat, selain diolah jadi suami, singkong gajah juga sering dimakan langsung. Untuk membuat suami, kasbi harus diolah menjadi tepung terlebih dahulu.
dari proses pembuatan suami ini adalah dia habis diparut si singkongnya nggak langsung dimasak, tapi harus digepe dulu. Digepe itu artinya dikeluarkan air yang dari singkongnya pakai kayu seperti ini, nanti dikasih pemberat batu, terus nanti airnya keluar, si bubuknya baru deh bisa dimasak. Ayo bang, bantuin. Nah ini adalah kasbi yang sudah digepe, ini airnya udah keluar semua, udah padat, nanti tinggal dimasak, dikukus. Nih bang. Kasbi yang sudah padat kembali disaring agar lebih halus. Tujuannya agar hasil suami menjadi lebih padat. Tidak perlu waktu lama, kasbi siap dicetak dan dikukus. Masyarakat yang tinggal di Pulau Buru memang masih mengandalkan kasbi sebagai sumber karbohidrat. Yeay! Setelah menunggu 20 menit akhirnya suaminya matang tuh menjadi agak keras. Nah, habis ini mau langsung disantap sama mama di sana. Kasbi mengandung vitamin yang melindungi dari penyakit jantung koroner dan beberapa jenis kanker. Selain itu, folat yang berperan melindungi dari kanker usus serta mengurangi resiko komplikasi selama kehamilan. Nah, biasanya suami itu kalau enaknya dimakannya sama ikan bakar dan sambal colo-colo. Rasanya kalau dari tekstur si suaminya ini mirip sama bapau tapi asam. Ini tapi enak banget mama dimakan pakai ikan, dicocol pakai sambal. Sudah tidak bisa berkata-kata lagi mama. Makan bang. Tak afdol jika berpetualang tanpa mencicipi sajian kuliner setempat. Jadi, mari mencoba panganan lokal ala suku Alune di Pulau Seram. Ini semua dipakai. Iya, dimakan semua. Nah ini dia daun loku-loku yang nanti akan disajikan bareng sama tebu ikan. Ya. Ya Bapak ya. Ini rasanya seperti apa Bapak? Enak. Dia seperti rasa bayam? seperti bukan jenisnya rasanya lain juga. Lain. Ya. Daun loku, salah satu jenis tanaman yang biasa dimanfaatkan oleh suku Alune sebagai sumber sayur untuk makanan sehari-hari. Jenis tanaman ini bisa dijumpai di hutan sekitar kaki Gunung Binaya. Nah, selesai cari daun loku-loku, kini mari berburu bahan selanjutnya. Tebu ikan, bunga dari tanaman tebu bernama latin Saccharum edule haskell. Ketersediaan tanaman ini sangat melimpah di hutan sekitar desa Piliana. Namun tebu ikan bukan asal diberikan. Tekstur pucuk bunga tanaman ini sangat lembut dan mirip daging ikan. Ada naik lagi. Tinggal di kaki Gunung Binaya, tentunya masyarakat di sini masih mengandalkan hasil hutan. Nah, kayak ini nih, ini namanya kalau di sini tebu ikan. Tapi yang dimasak bukan pohonnya, melainkan dalamnya. Mbak, yang dalamnya yang ini dibuka? Dibuka lat. Mana? Dulu. Coba. Udah buka. Oh, ini. Nah, ini dia yang nanti akan dimasak. Kalau dilihat dari bentuknya, ini kayak spons tuh. Bisa dilihat. Nah, ini nanti yang dimakan. Tapi kata bapaknya bisa dimakan langsung. Coba Bapak. Makan langsung mari. Coba, gimana? Bisa saya makan? Makan. Coba ya. Ya, rasanya itu kayak gabus, nggak ada, lagi nggak ada rasanya. Jadi emang bener-bener apa ya? Kayaknya emang harus dimasak dulu ini Bapak ya. Ya, harus dikasih bumbu tuh ini. Bumbu seperti bawang putih, bawang merah, Iya. ya kan?
ini bahan-bahan yang tadi udah diambil. Nah, di sini masaknya unik, pakai bambu nih. Pakai ini nanti dimasukin daun-daunnya ke sini. Dan nama masakannya ada lopo dan suhau ya, Mama ya? Iya, suhau. Teknik mengolah kuliner ala suku Alune sangat unik namun menarik. Meski bentuknya kecil, tebu ikan mengandung beragam nutrisi seperti mineral, fosfor, dan vitamin C yang bermanfaat bagi tubuh. Bagi suku Alune, olahan tebu ikan akan lebih enak dicampur daun lai pili. Konon akan membuat rasanya menjadi lebih nikmat di lidah. Sudah. Ini Buat ini. diaduk. Kalau mau. Iya. Belum ada atap. Iya. Bahkan setelah tidak isi. Selain olahan lopo dan suhau, kasbi wajib hukumnya. Suhau di wana. Itu kelembapan ya itu. Masyarakat Alune terbiasa makan dengan kasbi atau singkong sebagai pengganti nasi. Boleh cicipi. Lai cili. Enak. Kan? Ini atau ini? Ambil Bapak juga. Karena di sini masih sangat tradisional, jadi minum kuahnya seperti ini. Gimana Pak? Ya, sudah. Taruh mulut sini. Ditaruh aja mulutnya. Ya, gitu. Terus? Udah ditaruh doang. Diminum. Sebentar. Kedengeran gak suaranya? Ini tuh enak banget rasanya tuh asin dan pedes karena tadi ditambahin sama cabai itu ya Mama ya. Tapi saya belum ngerasain ininya. Si Coba tebu kamu ini rasa, ya Mama kamu ya. Ambil. Ya. Ayo ambil bareng. Mama suapin dong. Tebu ikannya ini rasanya mirip-mirip sama tahu goreng. Ya Bapak ya? Ya. Kelihatan rakusnya ini nanti. Rakusnya. Ini dimakannya sama? Begini saja? Sama itu Ah. kasbi. Nah. Ya. Loponya ini rasanya pahit. Ya. Nah, ini daun loku sama matakau jadiin satu. Nah, kalau rasa lokunya ini pahit. Tapi kalau misalnya si rasa apa? Matakonya ini rasa jamu. Nah, tuh gimana tuh kombinasinya tuh kan? Alam menyediakan beragam kebutuhan manusia, tak hanya pangan, kebutuhan papan atau rumah tinggal juga tersedia, termasuk bagi warga di Waigrahe. Ternyata di Dusun Waigrahe masih ada masyarakat yang rumahnya pakai dinding kulit kayu. Nah, hari ini saya mau cari pohon meranti untuk nanti dijadikan pembuatan dindingnya. Wow. Pohon meranti banyak ditemui di hutan sekitar Dusun Waigrahe. Sebelum dikuliti, batang meranti harus terlebih dahulu diukir dan dibuat tanda. Tanda ini disesuaikan dengan besar bagian pohon meranti yang akan digunakan. Sini, oh. Sebenarnya ini posisinya lagi hujan, lagi gerimis. Tapi kita tetap semangat buat motong kulit kayu karena udah nyampe atas sini bisa turun lagi. Butuh usaha ekstra untuk menebang pohon ini. Karakter batang meranti yang keras membuat proses pemotongan sangat menguras tenaga. Bapak, saya menyerah.
kulitnya keras jadi susah, terus si parangnya berat. Mbak, teman nyobain. Nah, nanti yang akan diambil itu kulit kedua setelah kulit luar. Nanti ini dipukul-pukul dulu sampai dia nanti agak tidak mengeras, baru dibelah lalu diambil, dicongkel. Oh, takut patah. Untuk satu pohon meranti besar bisa menghasilkan sekitar 6 meter kulit kayu. Yeay! Itu kulit kayu yang sudah terlepas. Ini ukurannya 2 meter, nah masih ada lagi yang 2 meter sebelah sana. Harus dicopot. Salah satu kesulitan untuk mengambil kulit kayu adalah saat kita mau ngelupas itu nggak boleh patah si kayunya. Jadi harus benar-benar hati-hati. Nah itu yang sebelah sana udah mau patah, jadi harus dipegangin bener-bener. Kerjasama diperlukan. Medan hutan yang terjal membuat kami harus berhati-hati. Ditambah tanah yang licin karena hujan. Nah ini dia kulit kayu yang sudah diambil. Ini lumayan berat dan teksturnya halus nih dalamnya, bagian dalamnya. Bagian luarnya nanti akan diproses lagi. Nah habis ini saya mau langsung bawa ini ke kampung untuk ditempel-tempel di dinding. Ayo Bapak, lewat mana kita pulangnya? Kulit kayu yang diambil disusun rapih di atas rangka bambu. Kulit kayu ini digunakan untuk melapisi bagian rumah yang sudah terbangun dari pondasi berbahan batang bambu. Nah ini setelah selesai dipaku, ini akan diangkat, terus nanti ditempel di dinding-dinding. Nah ini rumahnya sebenarnya itu di dalamnya sudah ada bambu, tapi ini dilapisin lagi pakai kulit kayu supaya lebih kuat, dan juga kalau misalnya di sini kan udaranya dingin, jadi supaya lebih hangat di double.